Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Aprianti. NIM saya 4112511071. Mata kuliah Hukum Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan monisme dan dualisme. Yang pertama itu ada monisme. Monisme itu terdiri dari satu kata. Satu kata itu adalah semua adalah satu. Monisme berasal dari kata Yunani monos yang berarti tunggal. Inti dari paham ini adalah keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta berasal dari satu substansi atau prinsip dasar yang sama. Tidak ada pemisahan hakiki antara jiwa dan raga. Di sini juga ada jenis-jenisnya monisme. Yang pertama itu materialisme. Monisme fisik berpendapat bahwa hanya materi atau fisik yang nyata. Pikiran atau kesadaran hanyalah hasil dari proses kimiawi dan elektrik di otak. Yang kedua itu adalah ada idealisme. Monisme mental berpendapat bahwa hanya pikiran atau kesadaran yang nyata. Dunia fisik yang kita lihat hanyalah proyeksi atau konstruksi dari persepsi mental kita. Yang ketiga, monisme netral berpendapat bahwa realitas dasar bukanlah materi maupun pikiran, melainkan sesuatu yang netral yang bisa memanifestasikan dirinya sebagai fisik maupun mental. Dan yang keempat itu ada analogi. Bayangkan sebuah koin, sisi angka dan sisi gambar terlihat berbeda, tetapi keduanya adalah bagian dari satu koin yang sama. Dan di sini juga ada aliran monisme. Berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Artinya, keduanya tidak terpisah, melainkan saling terintegrasi dalam satu sistem hukum yang sama. Menurut aliran ini, ketika suatu negara terikat pada hukum internasional, maka hukum internasional tersebut dapat langsung berlaku di dalam hukum nasional tanpa harus melalui proses pembentukan undang-undang baru. Dan di sini juga ada macam-macam monisme. Aliran monisme terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, monisme dengan
primat hukum internasional. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional. Jika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka hukum internasional harus diutamakan. Ciri-cirinya, negara tidak boleh menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk melanggar hukum internasional. Perjanjian internasional dapat langsung berlaku di dalam negeri, menekankan kepatuhan negara terhadap komunitas internasional. Yang kedua itu ada monisme dengan primat hukum nasional. Dalam pandangan ini, hukum internasional tetap merupakan bagian dari satu sistem hukum, tetapi kedudukannya berada di bawah hukum nasional. Artinya, hukum internasional berlaku sejauh diakui dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ciri-cirinya adalah negaranya tetap berdaulat, menentukan keberlakuan hukum internasional. Hukum internasional diakui sebagai bagian dari hukum nasional, tetapi tidak otonomis mengesampingkan hukum nasional. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan monisme. Kelebihannya itu adalah mempermudah penerapan hukum internasional, mendorong kepastian hukum internasional, dan menguatkan kerjasama global. Ada juga kekurangannya, dapat mengurangi kedaulatan negara dan berpotensi bertentangan dengan nilai dan kepentingan nasional. Dan yang kedua itu ada dualisme, dua realitas yang berbeda. Dualisme berasal dari kata Latin duo atau dua. Paham ini menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan tidak dapat saling meredukasi. Biasanya dikategorikan sebagai materi, tubuh atau fisik, dan pikiran.
jiwa, atau non-fisik. Tokoh paling terkenal dalam aliran ini adalah René Descartes, dan konsep dualisme substansinya. Karakteristik utamanya adalah pemisahan tegas, yaitu tubuh dianggap memiliki massa, menempati hukum internasional tidak dapat berlaku secara langsung di dalam hukum nasional, kecuali telah dirubah atau disahkan terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan nasional. Nah, di sini juga ada ciri-ciri aliran dualisme. Yang pertama, hukum internasional berlaku di ranah internasional. Yang kedua, hukum nasional berlaku di dalam wilayah negara. Perjanjian internasional harus melalui proses ratifikasi atau transformasi ke dalam hukum nasional. Negara tetap memegang kendali penuh atas penerapan hukum internasional, dan ada juga kelebihan dan kekurangan dualisme. Yang pertama itu ada kelebihannya, menjaga kedaulatan negara, memberi ruang penyesuaian hukum internasional dengan kondisi nasional, melindungi kepentingan nasional. Dan ada juga kekurangannya, proses penerapan hukum internasional menjadi lebih lambat, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan kewajiban internasional. Di sini ada monisme dan dualisme sebagai pisau analisis. Monisme dan dualisme tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana suatu negara mengikatkan diri pada perjanjian internasional, menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional, menyelesaikan konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat menilai apakah suatu negara lebih condong pada monisme atau dualisme dalam praktik ketatanegaraannya. Penerapan di Indonesia. Praktik Indonesia dalam praktiknya lebih cenderung menganut aliran dualisme. Hal ini terlihat dari setiap perjanjian internasional harus disahkan melalui undang-undang atau peraturan presiden. Hukum internasional tidak otomatis berlaku tanpa proses ratifikasi. Keberlakuan hukum internasional bergantung pada hukum nasional. Namun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, Indonesia juga menunjukkan kecenderungan monisme terbatas, terutama ketika norma hukum internasional bersifat universal, telah diakui secara luas oleh komunitas internasional, sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.
Kesimpulannya, berdasarkan teori dan praktik, secara normatif Indonesia menganut dualisme. Secara praktis, Indonesia bersifat fleksibel dan membuka ruang penerapan monisme terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menyeimbangkan kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Kesimpulan akhir, daya ikat hukum internasional terhadap hukum nasional dapat dipahami melalui dua teori utama, yaitu monisme dan dualisme. Monisme menekankan kesatuan sistem hukum, sedangkan dualisme menekankan pemisahan antara hukum internasional dan hukum. Indonesia dalam praktiknya lebih dekat pada aliran dualisme, namun tidak menutup kemungkinan penerapan prinsip monisme dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua teori ini sangat penting